Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita pada hari ini akan melanjutkan kelas mata kuliah Pancasila yang dilakukan oleh Pak Ustaz dan juga Pak Ustaz. Sebelum mulai, agar acara ini berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, izinkan untuk saya berpantun. Pak Selamat angkat ikan. Jangan lupa makan pakai ketupat. Marilah kita saksikan presentasi dari kelompok 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiqah Nuraini. Ini saya ingin presentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, perbandingan dengan liberalisme, komunisme, dan agama. Jadi, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah seperangkat nilai, prinsip, dan cita-cita yang menjadi dasar dalam mengatur berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi negara untuk menyatukan keberagaman masyarakat. Pancasila itu juga mempunyai fungsi, ada tiga. Yang pertama itu sebagai cita-cita normatif atau arah pembangunan. Yang kedua itu sebagai landasan etis dalam kebijakan. Yang ketiga itu yang terakhir sebagai nilai orientasi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan bernegara. Nah, di sini ada perspektif ahli internasional tentang ideologi dan ekonomi. Yang pertama itu ada Amartya Sen. Nah, Amartya Sen ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi itu tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi juga soal kebebasan, keadilan, dan kesetaraan sosial. Terus yang kedua itu ada Joseph Stiglitz. Nah, Joseph Stiglitz ini menekankan bahwa peran negara untuk kemakmuran rakyat, di mana seperti pasal 33 yaitu untuk para negara itu harus menguasai sumber daya untuk rakyatnya. Terus yang ketiga itu ada Hartoyani. Hartoyani ini mengingatkan kita untuk tidak menyerahkan semua ekonomi kita ke pasar, karena kita itu tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga mengutamakan kebersamaan. Terus yang terakhir ada John Rawls. Nah, John Rawls ini menekankan pemerataan kesempatan dan distribusi sumber daya. Nah, ini sejalan dengan keadilan sosial yang ada di Pancasila. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Mendy. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu, tempat, dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Kita semua tahu bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang dimana Pancasila tentunya lahir dari banyak faktor seperti filosofis dan historis. Seiring berjalannya waktu, Pancasila telah menjadi ideologi negara Indonesia.
Tadi sudah dijelaskan juga kepada materi 1 bahwa ideologi negara itu adalah seperangkat nilai, prinsip, dan cita-cita yang mengatur jalannya suatu negara. Berikut keterkaitan Pancasila dengan ekonomi. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dikatakan bahwa ekonomi harus menghormati martabat manusia serta tidak mengeksploitasi. Artinya sebagai negara yang sudah mengimplementasikan nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan negara, kita harus menghargai harkat dan martabat manusia, seperti menghormati dan memperlakukan pekerja secara layak. Yang kedua, sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sini dikatakan bahwa ekonomi itu diarahkan untuk memperkuat integrasi bangsa, bukan menciptakan kesenjangan daerah. Di sini ada kata integrasi, yang berarti integrasi adalah proses penyatuan segala unsur-unsur yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kan merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai agama, suku, bahasa, ras yang berbeda. Jadi untuk menyatukan segala jenis perbedaan itu dinamakan sebuah proses integrasi. Nah, dengan proses integrasi, maka ekonomi Indonesia dapat bersatu dan dapat menciptakan ekonomi Indonesia yang kuat di mata nasional maupun internasional. Pada poin yang ketiga dikatakan bahwa negara itu wajib hadir agar distribusi kekayaan merata selaras dengan konsep welfare state. Di sini artinya negara itu wajib untuk memberikan keadilan seperti pembangunan infrastruktur secara merata kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tanpa membeda-bedakan apapun. Sebagai contoh, dulu pernah terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan rakyat daerah, di mana pembangunan itu lebih condong kepada Pulau Jawa, sehingga masyarakat lain merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Tentunya itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Selanjutnya dikatakan sesuai dengan konsep welfare state. Welfare state ini merupakan konsep negara kesejahteraan, di mana negara berperan aktif dalam menjamin fasilitas untuk menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat. Lanjut. Mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi negara? Pancasila dipilih sebagai ideologi negara karena Pancasila mampu mengakomodasi kemajemukan bangsa Indonesia, dimulai dari bahasa, suku, agama yang berbeda. Ideologi ini tidak berpihak pada satu golongan tertentu, melainkan dia memberikan dasar yang inklusif. Artinya Pancasila melibatkan semua golongan tanpa meninggalkan salah satunya untuk menjaga persatuan. Di sini ada 3 pandangan menurut ahli internasional terkait mengapa Pancasila itu dipilih sebagai ideologi negara. Yang pertama, menurut Noto Nagoro. Noto Nagoro menegaskan bahwa Pancasila itu bukan hanya ideologi politik, tapi juga terdapat nilai moral, nilai sosial, dan nilai spiritual di dalamnya. Nilai moral dapat kita temui dengan sikap seperti jujur, adil, dan sebagainya. Sedangkan nilai sosial dapat kita jumpai dalam sikap musyawarah, saling membantu, saling menolong. Sedangkan nilai spiritual yang dimaksudkan Noto Nagoro ini merupakan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menghormati antar umat beragama. Yang kedua, menurut Soetjarmoko. Soetjarmoko mengatakan bahwa Pancasila adalah bentuk kreatif sintesis. Artinya Pancasila itu dapat menggabungkan antara nilai-nilai universal modern dengan nilai-nilai asli Indonesia, sehingga Pancasila ini relevan dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, menurut Yudi Latif. Yudi Latif mengatakan bahwa Pancasila itu memiliki keunikannya tersendiri karena dia mampu mengakomodasi segala jenis kemajemukan Indonesia, serta Pancasila ini tidak ekstrim seperti liberalisme yang terlalu menekankan individualis dan komunisme yang meniadakan kepemilikan pribadi. Yudi Latif di sini menekankan bahwa Pancasila itu justru mengambil jalan tengah sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Jadi kesimpulannya, mengapa Pancasila dipilih sebagai ideologi negara? Karena Pancasila mampu memberikan keseimbangan antara kebebasan individu
dan kepentingan kolektif serta nilai-nilai lokal dan nilai-nilai universal di dalamnya. Lanjut. Selanjutnya Pancasila dan pandangan terhadap kebebasan dan hak individu. Pancasila itu menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Prinsip ini tercermin dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hak dan kebebasan. Tetapi di sini ditekankan bahwa hak dan kebebasan tersebut harus diarahkan sesuai dengan nilai dan moral etika sehingga tidak merugikan orang lain. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Hai. Halo semuanya. Hai. Oke, kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Nah, pada materi kali ini kita itu akan membahas dua materi. Yang pertama itu Pancasila dan pandangan terhadap kebebasan dan hak individu, dan liberalisme dan pandangan terhadap hak dan kebebasan individu. Nah, sebelum masuk kepada materi, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih itu liberalisme? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada nggak? Nggak tahu Oke, lah. nah saya bakalan menjelasin apa sih itu liberalisme. Nah, liberalisme adalah sebuah ideologi dari ekonomi dan politik yang menekankan kepada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hubungan penerapan dari Pancasila dan liberalisme dalam ilmu ekonomi. Nah, liberalisme sendiri dalam ekonomi itu dapat kita lihat dari penerapan pasar bebas, teman-teman. Nah, tapi Indonesia sendiri itu tidak menggunakan pasar bebas, tapi menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, dari liberalisme sendiri jika diterapkan dalam ilmu ekonomi itu dia terdapat beberapa kelemahan yang mungkin dapat menurunkan potensi bermanfaatnya di ekonomi itu sendiri. Nah, salah satunya adalah memicu kemungkinan terjadinya memicu kemungkinan terjadinya monopoli perdagangan dan juga ketidakadilan kepada masyarakat lemah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada perbandingan penerapan aspek Pancasila dan liberalisme itu sendiri. Nah, yang pertama itu hak individu. Nah, teman-teman, dalam Pancasila hak individu itu diakui tetapi dibatasi oleh kepentingan sosial dan keadilan. Di sini contohnya adalah pada saat kita penggunaan gadget atau smartphone ataupun media sosial. Nah, kita dalam tujuan ekonomi kesejahteraan bersama. Maaf. Kalau misalnya dalam Pancasila tujuan ekonomi itu untuk kesejahteraan bersama, pemerintah dan solidaritas. Nah, itu tuh dia berfokus kepada hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak atau khalayak ramai. Nah, kalau misalnya dalam liberalisme itu tujuan ekonomi termasuk kepada efisiensi, pertumbuhan ekonomi dan kebebasan individu. Ini lebih tepatnya dapat kita artikan sebagai kalau dalam liberalisme itu hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk individu itu. Jadi nggak harus memikirkan untuk orang banyak. Nah, kita lanjut kepada yang terakhir itu kebebasan ekonomi. Nah, kalau misalnya dalam Pancasila dia itu ada batas, teman-teman. Nah, harus sesuai moral, keadilan, dan kesejahteraan umum. Tapi beda halnya dengan liberalisme. Kalau dalam liberalisme itu tidak terbatas selama tidak melanggar hukum positif. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Rustam. Selamat siang teman-teman yang saya hormati. Oke, sebelum masuk materi, coba kita renungkan sebentar. Apa sih yang bisa membuat bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh meskipun kita hidup dalam perbedaan agama, suku, bahasa, dan ras? Tentu saja jawabannya adalah Pancasila. Pak Pemuda. Bukan hanya sebagai perangkat ideologi negara. Nah, seperti kali ini kita akan membahas Pancasila dari sisi yang cara kita pikirkan, yaitu bagaimana Pancasila dibandingkan dengan ideologi lain, yaitu liberalisme dan komunisme. Dan serta bagaimana Pancasila mengatur soal kebebasan, keadilan sosial, dan hubungan antar negara dengan agama. Next. Oke.
pertama, teman-teman, coba kita bayangkan, kalau semua orang bebas, sebebas-bebasnya, apa yang mungkin akan terjadi? Pemberontakan. Betul. Mungkin ada yang merasa merdeka, tapi apakah orang lain tetap aman? Nah, disinilah fungsi Pancasila hadir, mengajarkan bahwa kebebasan itu penting, tapi tidak boleh merugikan orang lain. Oke, jadi kebebasan individu itu tetap diakui, namun harus diharapkan kesejahteraan untuk menuju kesejahteraan bersama. Oke, next dulu. Peran Pancasila dalam mengatur agama. Oke. Sekarang, mari kita lihat Pancasila dalam sila beragama. Sila pertama ini jelas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi menariknya, Pancasila bukan berarti negara agama, dan juga bukan negara sekuler. Ia ada di tengah-tengah. Pancasila menjamin kebebasan agama, tapi juga menegaskan betapa pentingnya kehidupan spiritualitas dalam berkehidupan berbangsa. Oke, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan dari Nurul Indah Dewi Tari. Tantangan yang dihadapi Pancasila di tengah dunia ideologi global ada 4, 1 globalisasi dan ekonomi, 2 kapitalisme dan kesenjangan sosial, 3 krisis identitas dan budaya, 4 dinamika geopolitik dan ekonominya, 5 perubahan sosial dan ekonomi. Rasa bebas dan miskin kesenjangan kapitalisme membuat nilai gotong royong melemah, budaya konsumtif menggeser nilai kemanusiaan. Sedangkan geopolitik dan teknologi digital membawa tantangan baru. Karena itu, Pancasila penting sebagai pedoman agar membangun tetap adil untuk semua. Next dong. B. Pentingnya mahasiswa memahami dan menolakkan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya mahasiswa memahami Pancasila yaitu sebagai dasar negara dari identitas nasional. 1. Sebagai filter dalam era globalisasi dan radikalisme. 2. Sebagai landasan dan pemimpinan. 3. Mendorong inovasi dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa tidak hanya dituntut pintar tapi juga punya jati diri. Pancasila bisa jadi filter supaya kita tidak gampang terpengaruh globalisasi yang negatif. Biasakan kita musyawarah adil dan pemimpin serta mendorong ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Next. Kesimpulan. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila dipilih sebagai ideologi negara Indonesia hanya kemampuan untuk mengakomodasi kemajemukan bangsa yang luar biasa. 3. Pancasila menghadapi tantangan serius dari globalisasi dan dari dominasi. 4. Perbedaan Pancasila dan komunisme. 5. Pancasila berperan penting dalam mengatur hubungan. 6. Di tengah era globalisasi, Pancasila harus menjadi dasar dalam perubahan kebijakan ekonomi. 7. Pancasila sangat penting bagi mahasiswa untuk membentuk identitas dan karakter kebangsaan. Dengan Pancasila, bangsa kita punya identitas yang kuat. Bagi mahasiswa, Pancasila adalah pegangan untuk menjadi generasi yang pintar, berjiwa baik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita selanjutnya akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Sebagai penanya dari kelompok 5 berapa? 5. Sudah siap pertanyaannya? Sudah. Lebih dahuluan sudah siap. Saya beri waktu untuk penanya dalam waktu 5 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Devi Laudia dari tema 5 penanya wajib
kasih tema 4. Nah, kalian kan ada menyinggung keadilan sosial dalam perspektif Pancasila dan komunisme. Menurut kalian, apa keunikan konsep keadilan sosial integralistik dalam Pancasila yang membedakannya secara fundamental dari gagasan equality ala komunisme? Dan dari saya terima kasih. Boleh diulang nggak intinya? Jadi menurut kalian ini apa keunikan konsep keadilan sosial integralistik dalam Pancasila yang membedakannya secara fundamental dari gagasan equality ala komunisme? Terima kasih. Menurut kalian, apa keunikan konsep keadilan sosial integralistik dalam Pancasila yang membedakannya secara fundamental dari gagasan equality ala komunisme. Baik, saya bakal bertanya, mengapa Pancasila dianggap sebagai jalan tengah antara liberalisme ekonomi dan sosialisme dalam mengatur perekonomian di Indonesia? Mengapa Pancasila dianggap sebagai jalan tengah antara liberalisme ekonomi dan sosialisme dalam mengatur perekonomian Indonesia? Ekonomi dan sosialisme dalam mengatur perekonomian Indonesia. Dalam mengatur Mengapa Pancasila dipandang lebih relevan dibandingkan liberalisme dan komunisme dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia? Mengapa Pancasila dipandang lebih relevan dibandingkan liberalisme dan komunisme dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia? Maka nama saya Gavin Sutama. Langsung pertanyaan, apa perbedaan konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan komunisme? Perkenalkan, nama saya Fajar Chandra Gamara. Tadi Mendik menjelaskan bahwa menurut Sujamoko Pancasila adalah bentuk kreatif sintesis antara nilai-nilai universal modern dengan nilai-nilai asli Indonesia. Oke, pertanyaan saya adalah, jika Pancasila adalah kreatif sintesis antara nilai universal modern dan nilai asli Indonesia, bagaimana menjaga agar nilai asli Indonesia itu tidak akan hilang? Terima kasih. Ada nilai asli Indonesia dengan nilai universal modern. Jika Pancasila adalah kreatif sintesis antara nilai universal modern dan nilai asli Indonesia, bagaimana
menjaga agar nilai asli Indonesia itu agar tidak hilang. Terima kasih. Kalau itu saya kasih waktu 10 menit. Lebih baik di udah semua, udah sekadar sekaligus. Lebih baik. Waktu sudah tepat, silakan. Berdirilah. Jelas? Jelas.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua dengan soal mengapa Pancasila dijadikan jalan tengah dalam mengatur perekonomian di antara komunisme dan liberalisme. Betul begitu pertanyaannya? Oke, dan mengapa Pancasila itu dijadikan jalan tengah antara komunisme dan liberalisme untuk mengatur perekonomian? Karena dalam Pancasila itu sudah mencakup semua aspek yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu salah satunya adalah keadilan, meskipun dalam praktiknya itu belum berjalan sesuai dengan Pancasila ya teman-teman, tapi itu adalah salah satu alasan mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai jalan tengah, karena Pancasila itu sudah mencakup semua aspek yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Yaitu mengapa Pancasila dipandang lebih relevan dibandingkan liberalisme dan komunisme dalam menjadikan karena sebenarnya yang diucapkan oleh atas kebenaran tidak ekstrem seperti liberalisme atau komunisme. Jadi Pancasila itu tidak hanya sekedar ideologi politik, tapi juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius dan kolektif. Ia juga mampu menyediakan kerangka-kerangka fleksibel untuk mencapai keadilan sosial tanpa harus mengorbankan Ini ada suara. atau implementasi Oke, saya Abdulja akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Apa sih perbedaan konsep keadilan sosial dalam Pancasila dengan komunisme? Apakah betul? Betul. Saya Pancasila lebih menekankan dalam keseimbangan antara hak individu dan keseimbangan kepentingan bersama. Kebebasan diakui namun tidak mutlak, harus dibatasi untuk menuju kepentingan bersama agar tidak merugikan orang lain. Nah, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu, terutama dalam ekonomi pasar bebas, namun sering menimbulkan efek negatif seperti kesenjangan sosial dan monopoli. Apakah sudah jelas? Sudah cukup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Pertanyaannya, jika Pancasila adalah kreatif sintesis antara nilai universal modern dan nilai asli Indonesia, bagaimana menjaga agar nilai asli Indonesia itu tidak hilang? Betul kan? Caranya agar nilai asli Indonesia itu tidak hilang, yang pertama dengan melestarikan budaya dalam praktik, bukan hanya sebagai simbol. Yang kedua tentunya dengan membekali pendidikan Pancasila. Yang ketiga dengan mengadakan kebijakan publik yang berpihak pada kearifan lokal. Yang keempat, dialog antara tradisi dan modernitas. Jadi menjaga nilai asli Indonesia itu berarti tidak menolak modernitas, tetapi memastikan modernitas itu selalu dipandang melalui kacamata Pancasila. Dan terima kasih. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh sisi penyangga maksimal 2 orang. Ada yang mau? Apa baru? Ada yang kedua? Mungkin kita Tapi saya bercanda. maksimal 2 orang. Yang enggak. Maksimal 2 orang. Ada? Baru waktu dan tempat. Selamat siang semua. Di sini saya ingin menyanggah tentang di kelompok tema 4 ya, kelompok tema 4, yang mana di sana dia mengatakan bahwasanya Pancasila itu ialah menekankan keadilan pada dari segi perekonomian, berbeda dengan liberalisme. Namun dan mencegah adanya kesenjangan sosial kan. Namun berdasarkan status quo, berdasarkan kenyataan yang ada, kalau kita cari di data itu Indonesia itu termasuk
negara keempat dengan penduduk miskin terbanyak di dunia, yang mana persentase penduduk miskin itu sekitar 60%, itu bahkan lebihnya dari setengah, yang sekitar 284 juta orang itu. Nah, sedangkan jika kita melihat dari negara-negara liberalisme seperti misalnya Amerika Serikat, itu mereka angka kemiskinannya itu hanya 11%. Nah, saya menganggap di sini bahwasanya mungkin di sini Pancasila sudah menjadi tidak relevan di dalam segi perekonomian, yang mana ketika dia mengajarkan bahwasanya dengan adanya Pancasila adanya keadilan dan menghilangkan kesenjangan sosial, mengapa liberalisme bisa lebih maju daripada ideologi Pancasila? Tadi kan mengatakan bahwasanya Pancasila itu mencegah adanya kesenjangan sosial. Jika kita lihat pada status quo atau kenyataan yang ada itu, Indonesia itu bahkan lebih rendah daripada Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat harga dolar Amerika itu jauh lebih tinggi daripada harga rupiah. Mungkin bisa diterangkan lebih detail lagi dari kelompok 4. Oke, saya akan menjawab sanggahan dari saudara Pak. Tadi dikatakan mengapa negara yang lain yang seperti menganut liberalisme itu lebih maju dari Indonesia yang menganut ideologi Pancasila ya. Sebenarnya yang salah itu bukan Pancasilanya. Pancasila itu sudah sangat relevan dengan bangsa Indonesia, tetapi orang-orangnya yang salah. Tentunya dalam setiap daerah ada peraturannya. Peraturan itu tidak salah, tetapi SDM-nya itu loh yang salah, bukan peraturannya yang salah. Sudah? Mau menambahkan? Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, saya akan menambahkan pandangan daripada Mendy sendiri. Nah, kenapa saya berselisihkan? Tadi kan harus bilang kalau misalnya dari kelompok kami itu menyebutkan bahwa Pancasila itu sebagai bentuk keadilan. Nah, sementara tadi saya sendiri yang menyebutkan kalau contoh dari penerapan Pancasila untuk perekonomian itu dalam menciptakan keadilan. Tapi kan sebelumnya saya sudah disclaimer terlebih dahulu kalau di Indonesia sendiri itu praktiknya itu nggak sepenuhnya berhasil. Oke, terima kasih. Itu belum guys. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatannya sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Nah, tadi kan kalau nggak salah tuh Rizka pas presentasi tuh ada membahas tentang di Pancasila tuh kebebasan diakui, tapi itu harus sesuai moral dengan keadilan. Menurut kalian tuh gimana sih caranya mengukur suatu kebebasan tuh udah melanggar Pancasila atau belum? Gimana caranya mengukur kalau suatu kebebasan tuh udah melanggar Pancasila atau belum? Melanggar moral Pancasila atau belum? Baik, saya akan menjawab perubahan dari siapa tadi? Siva. Siva. Apa tadi pertanyaannya? Gimana sih cara kita mengukur tuh apakah suatu kebebasan itu udah melanggar moral Pancasila atau belum? Cara mengukurnya itu dengan kita mengetahui, misalnya orang itu kan berpendapat ya. Dalam berpendapat tentunya semua orang memiliki kebebasannya. Tentunya harus dibekali dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai aspirasi tersebut merugikan orang lain. Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dia udah beda dan menyimpang, itu udah tidak sesuai. Paham? Oke. Kayaknya paham. Kita dapat ambil contoh itu dari DPR kemarin. Nah, sebenarnya unjuk rasa itu kan boleh. Iya. Nah, mereka itu dikatakan melebihi batas kebebasan itu karena mereka udah merusak fasilitas. Contohnya kayak merusak fasilitas umum, terus menyabut-nyabut tanaman, terus coret-coret tembok, itu kan sudah melebihi batas kebebasan dari mereka menunjuk rasa itu. Oh, terima kasih. Bagus.
beri aplaus. Langsung saja kita tutup acaranya. Sebelumnya teman-teman lagi, saya mau yang pertama jam cakep, yang kedua apa tuh? Siang-siang makanya bareng Bu Asih.